I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LP Shop Channel. Jalan desa, mudah-mudahan para bosku selalu kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini kita akan tetap bosku membahas masalah budidaya ikan gurame. Kebetulan kemarin tuh ada yang bertanya untuk kedalaman air untuk budidaya ikan gurame itu sebaiknya berapa meter. Nah, ini akan saya jelaskan sebatas pengetahuan saya bosku. Soalnya versinya itu kalau kita budidaya ikan gurame itu ya ada yang seneng dalam, ada yang seneng agak dangkal. Tapi umumnya itu kalau di daerah saya itu rata-rata yang kolam terpal itu ya 1/4 meter, jadi 100 meter 25 cm itu full air. Itu yang untuk khusus airnya. Ada juga yang 1,5 mentok tuh 2 meter bos. Jadi kalau kedalaman tuh nanti kita itu bingungnya itu waktu ikan kecil ya. Kalau kolamnya itu seperti kolam di sana, kolam saya yang kolam terpal itu biasanya kalau kolam atas itu dibuat dalam tidak masalah, tapi banyak ke atasnya daripada ke bawahnya. Nanti kalau umpamanya ikan kecil itu bosku yang sulit ngaturnya. Ikan kecil itu kan kalau diberi air terlalu dalam tuh biasanya itu ndak begitu kuat. Kalau tabur, pas tabur maksudnya, kalau ndak pas tabur ya biasanya sudah kuat. Tapi kalau pas mau tabur itu kalau ukuran taburannya itu masih kecil, umpamanya masih 1 cm, 1,5 cm, itu kalau terlalu dalam airnya itu tidak kuat. Makanya kalau kolam atas seperti kolam terpal itu nanti bisa dikurangi airnya, jadi ditinggalkan 70 cm apa 80 cm itu nanti bisa untuk suhunya itu bisa stabil. Tapi kalau terlalu dalam tuh biasanya kan air semakin dalam tuh semakin dingin bosku. Jadi kalau ikan kecil itu nanti malah tidak kuat. Makanya kalau ikan kecil itu mintanya agak air itu tidak terlalu dalam. Tapi kalau untuk yang ikan besar umpamanya mau ditabur ikan ukuran silet, ukuran korek kayu itu ya tidak masalah. Nanti dibuat dalam sudah kuat biasanya. Seperti ini kolam yang ini itu kedalamannya ada 2 meter bosku. Cuman kita bisa setel waktu kita tabur itu biasanya kita buat paling kedalaman 1 meter, 1 meter lebih sedikit. Nanti kalau ikan sudah mulai besar itu kita full air. Nah, ini kedalamannya ada 2 meter. Kalau untuk kedalaman ikan gurame itu kita tidak tahu pasnya berapa, tapi yang sebaiknya itu ya mentok itu 2 meter bosku. 1,5 meter itu ukuran ideal sebenarnya. Ukuran 1,5 meter itu sudah bisa nanti untuk populasinya itu ditambah, umpamanya kapasitasnya 10 kali 10 itu kalau kedalaman airnya 1 meter itu nanti diisi 2.500 nanti. Tapi kalau kedalamannya 1,5 meter bisa diisi 3.000. Itu kan soalnya kedalamannya sudah di atas 1 meter. Cuman beda lagi dengan yang kolam alami. Biasanya kolam alami itu kan di daerah kalau yang sumbernya atau mata airnya dangkal itu bisa enggak begitu terlalu dalam bosku. Tapi kalau mata airnya yang agak dalam itu biasanya tetap menggalinya itu dalam. Tapi kalau musim kemarau itu nanti air bisa stabil, maksudnya itu enggak terlalu dalam. Tapi kalau musim penghujan pasti itu kedalamannya nanti akan lebih dari 2 meter. Nah, untuk menyiasatinya itu ya nanti diperkirakan taburnya itu di waktu
musim musim hujan, jadi air itu belum begitu banyak. Nanti setelah musim hujan air full itu ikannya itu yang ditabur sudah kuat, enggak terlalu kecil, atau mungkin taburnya enggak masalah pas waktu air itu dalam, full air dalam ada 2 meter lebih, nanti taburnya itu dicarikan bibit yang ukurannya itu paling enggak ukuran silet atau ukuran korek kayu, itu insya Allah sudah kuat. Tapi kalau terlalu kecil, ukuran 1 cm, 1,5 cm, itu kalau kedalaman kolamnya itu dalam dan kita tidak bisa mengukur air, itu ya nanti ikannya itu malah tidak kuat, biasanya itu terjadi masalah. Terus kalau umpamanya dibuat 70 cm bagaimana, 50 cm atau 70 cm, itu kemarin juga ada yang bertanya. Kayak kalau ukuran segitu tuh, kalau ikan kecil tuh malah bagus bosku, tapi cuma nanti kalau ikan besar itu biasanya kita mainnya itu di air dengan cara untuk penggerojokannya itu volumenya biasanya kalau umpamanya kolam standar 1 meter lebih begini bosku ya, itu kita gerojok 1 jam. Tapi kalau untuk kolam yang kedalamannya cuma 70 cm atau 50 cm, itu ya nanti kita ekstra untuk menggerojoknya itu, dan itu pun harus populasinya dikurangi dari standarnya bosku. Kita ngitungnya itu kan per meter kubik. Jadi kalau umpamanya kedalamannya itu 1 meter lebih, itu nanti populasinya itu per meternya biasanya 25 atau 30 bisa ditambah. Tapi kalau kedalamannya airnya itu cuma 70 cm, ya tetap kita kurangi dari populasinya. Biasanya itu kalau per meternya itu 25 sampai 30, paling tidak kalau 70 cm per meternya kita buat 20 ekor. Jadi kita kurangi, soalnya itu kedalaman airnya itu tidak ada 1 meter, minimalnya itu harusnya 1 meter bosku. Jadi yang bagus itu kalau ikan gurame itu memang lebih dalam tuh lebih bagus, cuman dalamnya itu ada ukurannya, paling enggak ya 2 meter tuh sudah mentok. Di atas 2 meter lagi maksudnya nanti kita akan sulit untuk mengatur suhu airnya. Mending ya maksimal dibuat 2 meter lah. Kalau mungkin bisa diatur ya 1,5 meter itu ukuran yang ideal. Kalau untuk dibuat 70 cm atau 80 cm, mending dibuat lebih dalam daripada kurang dalam. Maksudnya kedalaman 70 cm itu lebih bagus dibuat, daripada terlalu dangkal lebih baik dibuat yang dalam gitu loh bosku. Jadi kalau terlalu dangkal itu nanti resikonya itu kalau ikan besar kita akan sulit mengaturnya, itu ada saja masalah. Terkadang itu airnya itu kalau sudah ikan besar itu sering polusinya itu, nanti kalau kita tidak teliti dalam airnya itu mudah ikan itu dapat masalah. Tapi kalau umpamanya kolamnya itu dalam seperti 1,5 meter atau 2 meter dalamnya, itu lebih mudah. Biasanya itu kita itu umpamanya kolam air 1 meter gitu bosku, kita sering sipon, sering membersihkan kotoran bawah. Tapi kalau kolamnya itu dalam, itu kita tidak begitu memikirkan masalah kotoran atau polusinya yang di bawah itu bosku, kalau ikan sudah besar. Tapi kalau ikan yang kecil itu kita harus ekstra hati-hati untuk ikan yang masih tabur bibit kecil. Tapi kalau taburnya bibit besar, paling tidak 1 silet atau korek kayu itu kita tidak menjadi. Kebalikannya, kalau kolam itu kedalamannya dangkal 70 cm, itu kita enaknya di ikan kecil, tapi kita sulitnya nanti di ikan besar. Begitu juga sebaliknya, kalau kolam itu kolam dalam, kita sulit ngatur ngasih ikan kecil, tapi nanti kalau ikan itu sudah besar, kita akan lebih mudah untuk mengatur masalah pembersihan bawahnya. Itu kalau kita umpamanya repot rodok kelindan tidak masalah, soalnya kedalamannya ada 1,5 meter sampai 2 meter. Jadi intinya itu kita itu kalau bikin kolam jangan terlalu dangkal, paling tidak tetap minimal itu 1 meter air, maksudnya 1 meter full air bosku. Dan jangan terlalu dalam, paling tidak itu kedalaman air itu ya 2 meter sudah mentok. Lebih bagusnya idealnya 1,5 meter bosku. Jadi mulai 1 meter lebih sedikit sampai 1,5 meter itu ukuran ideal kalau kita budidaya ikan gurame. Jadi bisa mengatur di ikan kecil juga posisi ikan itu, nanti kalau kita mengaturnya di posisi ikan sudah besar sama-sama enak. Mudah-mudahan sedikit
sharing sedikit pengalaman ini bisa menjadi informasi bagi para bosku semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Akhirnya tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.